Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Saya tidak bosan dan jenuh mengingatkan diri saya juga Bapak Ibu semuanya. Lakukan dua hal kalau ingin mendapatkan manfaat dari pertemuan kita ini. Yang pertama, saya dan Bapak Ibu semuanya menghadirkan keikhlasan bahwa kita tidak hadir dan duduk di sini kecuali semata-mata yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana, semata-mata mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kondisi ideal hati setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat kebaikan. Kata Allah di Quran surat 48, surat Al-Fat ayat 29. Salah satu sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Setiap mereka salat atau berbuat kebaikan apa saja, mereka semata-mata mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua adalah kesungguhan, al-hirs. Karena ketahuilah ilmu tidak dapat diraih kecuali dengan kesungguhan. Kami bisa menghadirkan pembelajaran di hadapan Bapak, Ibu adalah buah dari keseriusan kami ketika belajar sehingga menyerap, menyimpan, dan mampu menyampaikan kepada antum semuanya. Karena ketahuilah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala, jihad yang paling agung adalah jihad menuntut ilmu syar'i.
Karena tidak ada fitnah yang paling besar terhadap Islam melebihi fitnah bodohnya orang Islam terhadap agamanya. Karena tujuan jihad adalah membebaskan Islam dari fitnah. Dan itu ada pada surat 2 Ali Imran ayat 193. Ya, wajahidu waqatilum fi sabilillah hatta la takuna fitnatu yakuda wa yakuna dinullah. Dan perangilah orang-orang kafir itu sampai tidak ada fitnah yang terjadi pada agama ini. Para ulama mengatakan fitnah yang paling berbahaya bagi Islam adalah kebodohan, kejahilan. Oleh karenanya jihad yang paling agung di waktu damai adalah jihad menuntut ilmu syar'i. Silakan lihat dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab ilmu, pahala orang menuntut ilmu sama dengan berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa menegakkan hujjah kepada ahlul bid'ah lebih aku sukai daripada berperang melawan orang kafir. Karena ketahuilah yang paling berbahaya bagi Islam bukan hanya orang kafir, tapi pelaku bid'ah, ulama su, ulama jahat. Itu yang paling berbahaya bagi Islam. Dan kondisi ini diperparah kalau umatnya bodoh terhadap agama. Andaikan ulama jahat yang oleh Allah disebut Nabi ulama su, oleh Allah disebut ulama anjing. Tapi kalau umat itu cerdas, pinter, insya Allah tidak terkena syubhat ustadz-ustadz anjing itu. Ingat, yang bilang anjing itu bukan saya, tapi Allah Jalla Jalaluh. Yaitu ulama yang menggadaikan agamanya dengan dunia, memperturutkan hawa nafsunya, maka dia sama seperti anjing. Surat 7 Al-A'raf 175 dan 176. Maka sekali lagi mari kita belajar dan bersungguh-sungguh dan menghadirkan keikhlasan agar Allah mudahkan kita memperoleh kedua-duanya. Karena kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan fakihkan, fahamkan dia terhadap agamanya. Dan kita tidak mungkin fakih sampai kita tafakuh belajar. Dan kita tidak mungkin fakih kalau sekedar belajar tanpa keseriusan sama sekali. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah hari ini kita lanjutkan Qawaidun Nabawiyah, 50 kaidah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina jiwa dan kehidupan. Dan kita tahu Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan dan Rasul adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Nabi setiap khutbah Jumat ada sebuah ungkapan dari beliau, inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, hadits ini relevan dengan surat 42 ayat 52 junto, surat 16, surat saya ulangi, hadits Nabi tadi relevan dengan surat 42 Asy-Syura ayat 52 junto, surat 16, surat An-Nahl ayat 44. Al-hadithul khamil awal isyrun. Hadis yang ke-25, Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Bapak Ibu dapat melihat tema kita hari ini dari postingan undangan yang sudah diterima. Baik, saya langsung saja. Bapak Ibu, hadis yang kita bahas ini dapat Ibu jumpai dalam Sahih Muslim, kitab buruan, ya, atau kitab buruan dan sembelihan.
Ya, bab perintah berbuat baik saat menyembelih. Hadis nomor 1955. Saya ulangi, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadis yang kita bahas ini pada Sahih Muslim, kitab buruan dan sembelihan, bab perintah berbuat baik saat menyembelih. Hadis nomor 1955. Yang kedua, hadis ini terdapat pada Sunan Abi Daud, kitab sembelihan, bab larangan memutilasi hewan dan perintah bersikap santun kepada binatang hendak disembelih. Yang ketiga, hadis ini terdapat pada Sunan At-Tirmidzi, kitab Diyat, larangan merusak mayit. Ya, kalau tadi Abu Daud, nomor hadisnya 2432. Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya adalah 1329. Yang ketiga, dalam Sunan An-Nasai, kitab sembelihan, bab perintah menajamkan pisau ketika menyembelih. Hadis nomor 4329. Itulah maraji, sumber hadis ini bisa Bapak Ibu dapati dari 4 kitab hadis tadi dari Kutubus Sittah. Kitab yang masyhur dikenal dengan Kutubus Sittah. 9 kitab yang masyhur. Lafaz hadis an Shaddad bin Ausin qal sintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Shaddad bin Aus dia berkata, ada 2 hal yang selalu saya ingat dari Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik ketika peperangan atau membunuh binatang. Ya, wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabha. Ya, dan jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Ya, walyuhiddu ya walyuhiddu ahadukum safratahu falyurih ya dzabihatah. Kemudian kata Nabi, ya, kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu dan senangkanlah sembelihanmu itu. Senangkanlah binatang sembelihanmu itu. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Poin dari hadis ini adalah, ya, adalah innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ihsan artinya berbuat kebaikan kepada siapapun dan kepada apapun. Baik itu kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhawiyah atau kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawiyah. Itulah makna ihsan, berbuat baik. Hadis ini sebagai penjelas dari surat 16. Coba antum lihat surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sampai di situ aja. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Jadi hadis ini merupakan syarah, penjelas dari Quran
surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-90. Yaitu Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, kepada apapun. Itulah makna dari hadis dan korelasinya dengan ayat ini. Pelajaran yang kedua, pada ayat ini Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah adalah Maha Baik dan Dia telah berbuat baik kepada kita. Maka hendaklah kita berbuat baik kepada sesamanya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Hadits ini mengisyaratkan kita dengan ayat Al-Quran surat 28, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Itu kalimat ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi hadis ini punya hubungan dengan dua ayat ini. Surat 16 ayat 90 tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Seperti apa? Seperti Allah yang telah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah di Quran surat 28, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Ya, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Pertanyaan, bagaimana bukti Allah berbuat baik kepada kita? Kebaikan Allah kepada kita tentu banyak. Di antaranya satu, ya, Allah menciptakan kita di atas fitrah agama terbaik, yaitu Islam. Ini kebaikan Allah yang pertama. Antum lihat di surat 30, surat Ar-Rum. Surat 30, surat Ar-Rum, ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa kita manusia Allah ciptakan kita di atas fitrah ad-dinul qayyim, ad-dinul hanif, yaitu al-Islam. Hal ini dipertegas oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Tafsir Al-Quran, surat Ar-Rum, bab, tadi saya ulangi, coba lihat Sahih Al-Bukhari, kitab Tafsir Al-Quran, bab tafsir surat 30 Ar-Rum ayat 30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak seorang pun bayi, tidak seorang pun anak yang dilahirkan oleh ibunya kecuali di atas fitrah. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan maksudnya adalah Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini kebaikan Allah yang pertama. Menciptakan kita di atas fitrah al-Islam. Maka wajib bagi kita berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kebaikan Allah yang kedua di antara kebaikan-kebaikan Allah, Allah menciptakan kita dengan konstruksi anatomik yang paling baik, paling bagus. Ahsan. Ya, dari kata ihsan.
Antum lihat surat 95, surat At-Tin ayat yang keempat. Surat At-Tin, surat 95 ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari sebaik-baik bentuk. Allah ini kebaikan Allah yang kedua. Coba antum lihat bentuk antum dengan binatang. Anatomik kita jauh lebih baik daripada makhluk bernama binatang dan semacamnya. Kebaikan Allah berikutnya. Allah memuliakan kita dan Allah menyediakan bagi kita rizki yang baik-baik. Ini kebaikan Allah berikutnya. Kebaikan Allah berikutnya, dia memuliakan kita setelah menciptakan fitrah Islam, agama terbaik. Kemudian membentuk bentuk kita bentuk terbaik. Yang ketiga, Allah memuliakan kita dan menyiapkan rezeki kita dari yang baik-baik. Lihat surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke-70. Surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami Allah telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Allah berikan kemampuan intelektual, menciptakan teknologi untuk melintasi daratan dan lautan. Dan Allah ciptakan kontur daratan dan lautan untuk mudah dilalui dan diarungi oleh manusia sebagai makhluk yang dimuliakan tadi. Kemudian Allah katakan, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, dan kami rezekikan kepada mereka, kami karuniakan kepada mereka rezeki yang baik-baik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Ini kebaikan Allah yang ketiga yang wajib kita balas dengan berbuat kebaikan. Baik kepada Allah, bukan pada makhluk sesamanya. Kebaikan Allah berikutnya. Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan rahmatnya. Manusia diberi nikmat oleh Allah. Dia mendurhakai Allah dengan maksiat. Tapi Allah berkenan dan mengulurkan ampunan dan rahmatnya. Dan menganjurkan mereka untuk meminta ampun kepadanya. Dan dia tidak sungkan untuk memaafkan mereka. Lihat pernyataan Allah Jalla Jalaluh. Himbauan Allah Jalla Jalaluh. Seruan Allah Jalla Jalaluh. Di surat 39. Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, sebanyak apapun dosa yang kalian perbuat, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa. Karena Allah adalah huwal ghafur rahim, dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini bentuk kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ya. Kemudian Allah jelaskan kebaikan Allah yang lain. Setiap kebaikan yang kita perbuat, Allah memberi balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita perbuat. Antum melihat Allah tidak pernah membiarkan satu kebaikan kita perbuat kecuali Allah mengapresiasinya. Di Quran
Surat 18 Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat kebaikan, sungguh kami Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala hamba-hamba kami yang berbuat kebaikan. Allah menjelaskan di ayat ini, sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, Allah mengapresiasinya dengan balasan yang lebih baik. Di surat 55, surat Ar-Rahman, ayat 60 Allah katakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah sebuah kebaikan kecuali Allah membalas dengan kebaikan pula. Inilah ihsannya Allah kepada para hamba. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah sebuah kebaikan yang hamba perbuat, melainkan Allah akan mengapresiasinya, membalasinya dengan kebaikan. Dan kebaikan yang Allah berikan jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Apa yang Allah berikan lebih baik dari yang kita balas. Contoh, Allah katakan di Quran surat 6 Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah membalas minimal 10 kali lipatnya. Ini kebaikan Allah kepada kita yang layak kita respon untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan siapa yang datang kepada Allah dengan satu dosa, Allah membalas kejahatannya tidak melebihi kadar dosanya. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Tidak menghilangkan pahala orang berbuat kebaikan. Dan tidak menghukum para pendosa melebihi kadar dosa yang dia perbuat. Ini kebaikan Allah Jalla Jalaluh yang wajib kita balas dengan kebaikan juga. Kebaikan Allah yang lain. Coba lihat, Allah menyatakan, ya kalian berbuat kebaikan, aku Allah pasti mencintai kalian. Cinta Allah kepada pelaku kebaikan adalah kebaikan Allah yang jauh lebih baik dari kebaikan yang diperbuat oleh hamba. Quran surat 2 Al-Baqarah 195. Kalimat ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di surat 3 Ali Imran ayat 148. Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah, tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Niscaya Allah membalas kebaikanmu dengan cinta Allah Jalla Jalaluh. Dan cinta Allah akan membebaskan kita dari murka dan azabnya. Kebaikan yang lain, ya, bahwa setiap kebaikan yang kita perbuat, Allah selalu menyertainya dengan rahmat. Rahmat Allah atas kebaikan kita perbuat, itulah tanda kebaikan Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Ini alasan Allah katakan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian, berbuat engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Maka Anda bertanya, apa bukti Allah berbuat kepada kita? Inilah yang Allah perbuat. Ya, lihat surat 7 Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfa wa tama'a. Ya, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbagusnya, setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan takut dan harap kepadanya.
Kemudian kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sungguh rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Ini kebaikan Allah. Kebaikan Anda sedikit, tapi Allah membalas dengan rahmatnya. Dan rahmat ketika menyertaimu, Anda selamat di dunia dan di akhirat kelak. Maka berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa kebaikan Allah yang lain? Bagi setiap kebaikan, Allah memberikan tempat balasan yang paling baik, yaitu jannah, dan melihat wajah Allah Jalla Jalaluh. Lihat surat 10, surat Yunus. Surat 10, surat Yunus, ayat yang ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat baik, ada pahala yang terbaik itu surga. Dan tambahan kenikmatannya, yaitu melihat wajah Allah Jalla Jalaluh. Lihat tafsirnya di tafsir dalam Sahih Bukhari, kitab tafsir Al-Quran, tafsir surah Yunus, ayat yang ke-26. Begitu juga di hadits Tirmidzi. Kata Allah ziyadah, oleh kata Nabi, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzi ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, Allah membalas dengan ihsan pula. Dan Allah beri tambahan, mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni-penghuni surga, al-muhsinun, mereka yang selalu berbuat baik di dunia. Maka Allah katakan di Quran di banyak ayat, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ayat ini diulang Allah beberapa kali. Salah satunya adalah surat 16 ayat 30. Surat An-Nahl ayat 30. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kalimat ini juga diulang Allah di surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berjanji, siapa berbuat baik di dunia, kelak Allah beri balasan terbaik di akhirat baginya. Itulah kebaikan-kebaikan Allah yang wajib kita respon dengan berbuat kebaikan. Maka tidak heran kalau Allah memerintahkan kita, Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik. Kalau Allah saja berbuat baik, sementara Allah tidak bergantung kepada kita, apatah lagi kita kepada Allah. Kita sangat butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada kita. Lihat surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-15. Kata Allah, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai orang-orang, wahai manusia, kalian membutuhkan Allah, dan Allah sekali-kali tidak membutuhkan kalian. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, esensi ihsan wajib kita hidupkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh, kalau kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam tempat yang baik, jannah, maka hendaklah sifat ihsan kita hadirkan, kita implementasikan, kita wujud nyatakan dalam amal real kita, baik terhadap Allah maupun terhadap sama makhluknya. Dan kewajiban ihsan ada dua, kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Kepada Allah, antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Iman, bab hadis tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Jibril bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku apa itu ihsan. Qal, Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah
Ketika engkau beribadah, hadirkan perasaan dan keyakinan sebagai seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi karena sungguh engkau tidak dapat mengindra Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah Allah melihatmu. Maka jagalah sikapmu. Jangan teledur, jangan lalai, dan jangan bermaksiat dan berbuat kejahatan. Karena Dia Allah Maha melihat apa yang kau perbuat, termasuk mata yang khianat dan apa yang engkau sembunyikan di dalam dadamu. Lihat surat 40, surat Al-Ghafir ayat yang ke-39. Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati kita. Itulah ihsan kita kepada Allah. Meyakini bahwa Allah melihat kita. Dan apa yang kita perbuat. Sehingga pada saat Anda berbuat kebaikan, yakinlah Allah mengapresiasinya. Allah pasti membalasnya. Sehingga pada hati itu tidak ada keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari manusia. Cukup Allah membalasnya. Itulah ihsan yang dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Malak Jibril, akhbirni anil ihsan. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Salah satu di antaranya kepada binatang yang menjadi konsen hadis ini. Ya, salah satu contoh Nabi hadirkan cara berbuat baik kepada binatang. Ya, kepada binatang. Ya tadi hadisnya sudah di bawah. Kata Nabi, fa'ahsinul qatlah, ya, fa'ahsinul qitlah, ya, wa idza zabahtum fa'ahsinul zabha. Ya, kata Nabi, hendaklah kalian berbuat baik ketika membunuh lawan-lawan kalian. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Salah satu di antaranya, tajamkanlah pisau sembelihanmu dan senangkan binatang sembelihanmu itu. Dalam hadis yang lain, ya, kita dilarang memperlihatkan binatang yang disembelih belakangan, melihat binatang temannya disembelih. Disunahkan memberi makan binatang yang kita sembelih sebelum kita sembelih. Kata para ulama, ini bagian dari yang dimaksud oleh Nabi, senangkanlah binatang yang hendak engkau sembelih. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertanyaannya sederhana. Kalau binatang saja Allah Jalla Jalaluh dan Rasulnya memerintahkan kita berbuat baik kepadanya, apatah lagi kepada makhluk yang Allah muliakan, anak-anak Adam, tentu lebih berhak untuk mendapatkan ihsan kita. Dalil kewajiban berbuat ihsan kepada manusia bisa Anda dapati di surat 4 An-Nisa ayat 36. Saya ulangi, kewajiban dan perintah kewajiban berbuat ihsan kepada makhluk, kepada manusia. Dalam Quran surat 4 ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil janbi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan ibadahilah Allah saja. Tauhidkan Allah saja. Dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ya, Ibnu Sabil, dan pembantu-pembantu kalian, budak-budak yang kalian miliki. Inilah konsep ihsan yang Allah perintahkan kita lakukan, mengawali dari orang yang terdekat dari kita. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Dan antum lihat dalam Quran, kata ihsan
perintah ihsan, berbuat baik, paling banyak Allah perintahkan dalam Quran kepada manusia berbuat ihsan yang paling banyak adalah kepada kedua orang tua. Saya ulangi, perintah berbuat baik dalam Quran kepada manusia paling terbanyak adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Antum lihat di surat berapa tadi? Surat 4 ayat 36. Surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga, surat 6 Al-An'am 151. Watlu alaihim naba'al dan seterusnya. Ya, di antara telah Allah melarang kita berbuat syirik, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Yang keempat, antum lihat di surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua. 3 kali dalam bentuk wasiat Allah Jalla Jalaluhu untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Antum lihat surat 29, surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, surat 31, surat Luqman ayat yang ke-14, surat 46, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Semua ayat-ayat ini Allah memerintahkan kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan tidak ada orang yang layak mendapatkan ihsan antum, kebaikan antum, sebelum kepada kedua orang tuamu. Dan antum lihat ayat tadi, Allah memerintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah Allah mewajibkan kita memenuhi hak mentauhidkan Allah, menyembahnya, dan tidak boleh mempersekutukan dia dengan sesuatu. Semua ayat tadi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Surat 4 An-Nisa ayat 36. Surat 6 Al-An'am ayat 51. Surat 17 Al-Isra ayat 23. Selalu Allah perintahkan berbuat kebaikan ihsan kepada kedua orang tua setelah beribadah dan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu dan larangan mempersekutukan dia. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah perintah menyembahnya, beliau memberikan rumus sederhana. Manusia tidak diciptakan kecuali untuk menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan untuk terwujudnya tugas penghambaan kepada Allah, Allah jadikan para ibu mengandung, para ayah mengasuh. Sebab kita lahir, dengan lahir dan didikan mereka, kita menjalankan tugas menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Itu hikmahnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kenapa Allah berkali-kali memerintahkan kita berihsan kepada kedua orang tua sesudah kita menyembah, mentauhidkan, dan larangan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan dalam segala hal. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Begitu juga kepada kerabat. Dan banyak sekali Al-Quran menjelaskan hak kerabat. Quran di surat yang keberapa? Surat yang ke-8 Al-Anfal ayat yang ke-75. Kemudian surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-6. Di sana ada kalimat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal ladzina amanu. Di surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-6. Redaksi yang panjang. Dan saudara kerabat-kerabat itu
lebih berhak atas kita sebagai ketetapan Allah dalam memperoleh kebaikan kita melebihi, mendahului orang-orang beriman selain kerabat. Maka perhatikanlah bagaimana kita diperintah Allah berbuat baik, ihsan kepada kerabat. Begitu juga ihsan Allah perintahkan ya dalam hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri wajib kita berbuat ihsan. Wahai para suami, salah satu perkara ihsan yang Allah dan Rasul perintahkan adalah memperlakukan istri-istri kalian dengan baik. Quran surat yang keempat An-Nisa ayat 19, yaitu kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, ma'ruf, dengan cara yang ihsan. Kata Allah, bila kalian para suami mendapati keburukan-keburukan pada istri kalian tidak kalian senangi, bersabarlah, tetap berbuat baik. Mudah-mudahan pada keburukan itu terdapat kebaikan yang banyak. Subhanallah. Inilah perintah Allah wahai para suami. Maka wanita di dunia ini yang layak mendapatkan ihsanmu sesudah ibumu adalah kerabatmu, saudara-saudara perempuanmu, juga istrimu dan anak-anakmu. Antum lihat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, kitab nikah, bab perilaku baik terhadap istri. Sahih Sunan Ibnu Majah, kitabun nikah, bab wajib berbuat baik terhadap para istri. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi SAW maqal. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Itu lafaz dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di kitab yang sama, di bab yang sama. Hadis ya an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallam khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada nisaihim, istri-istri mereka. Maka termasuk ihsan dalam segala hal. Salah satu konsep ihsan kita hidupkan dalam pergaulan suami istri. Jika datang waktunya tidak terjadi ketidakcocokan, Allah perintahkan apa? Pertahankan dengan baik. Lepaskan juga dengan cara yang baik. Ihsan. Tahan dia dengan baik, ceraikan pula dengan cara yang baik. Bersabar di atas keburukan istri, itu baik. Kalau toh Anda menceraikannya, ceraikan dia dengan baik pula. Allah Jalla Jalaluh di surat 2 Al-Baqarah 229, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Ya. Talak yang dapat dirujuk ada dua. Ya. Setelah itu, ya, kalau kamu ingin menahannya, menahan dengan cara yang baik, dan kamu ingin melepaskannya, maka lepaskanlah dia dengan cara yang baik. Tidak seperti hari ini. Perkawinan begitu meriah, baik sekali awalnya. Meminang, mendatangkan seserahan, resepsi yang mewah, tapi Anda lihat hari ini. Ketika cerai, isi ragunan semuanya keluar, saling mencaci. Waliya'udzubillah. Andaikan suami bermental ihsan, istri bermental ihsan, insya Allah
Mereka bertemu baik-baik. Bertahan dalam perkawinan yang mungkin tidak nikmat, tapi baik. Dan jika mereka berpisah, insya Allah berpisah dengan ihsan. Jika sekali lagi ihsan menjadi watak, ihsan menjadi tabiat mereka. Dan mereka hidupkan ihsan sebagaimana kata Nabi, Allah mewajibkan kita berbuat ihsan dalam seluruh keadaan. Berikutnya, terhadap tetangga. Tadi juga tetangga, wajib kita berbuat baik. Ya, Imam Muslim. Ya, Imam Muslim dalam kitab iman. Bab berlaku baik terhadap tetangga adalah bagian dari iman. Saya ulangi, lihat Sahih Muslim. Kitab Al-Iman. Bab berbuat baik kepada tetangga adalah bagian dari keimanan. Ya, itu kalimat Nabi mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Ini penjelasan dari hadits Nabi. Ya, kataballahu innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala hal. Salah satu di antaranya adalah hubungan pertetanggaan. Termasuk berbuat baik adalah hubungan majikan dengan para pembantu rumah tangganya. Ya, antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kitab membebaskan budak. Seorang budak jika ia beribadah dengan baik dan patuh kepada tuannya. Ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Kata Nabi, siapa saja yang memiliki seorang budak, lalu dia mendidiknya dengan baik, memperlakukan dengan baik, mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya, lalu menikahinya, bukan menikahkannya, menikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau Anda tidak menikahinya, minimal memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan baik. Ihsan dalam perlakuan kita kepada para ART kita di rumah-rumah kita. Itulah ihsan yang diperintahkan oleh Allah dalam hadis ini. Ini ya saya kumpulkan dari berbagai dalil, banyak sekali. Ya. Kemudian apa? Dalam muamalat, hutang piutang. Ya. Ketika kita meminjam cara yang baik, maka kembalikan juga dengan cara yang baik. Ihsan diberlakukan di sana. Antum lihat dalam Sahih Muslim, kitab Al-Buyu, kitab jual beli. Orang yang berhutang lalu membayarnya dengan lebih baik, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ya, saya bacakan terjemahannya saja. Ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW memiliki hutang kepada seorang lelaki. Ya, kemudian laki datang dan menagih kepada Nabi SAW dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, sehingga para sahabat merasa marah kepada laki-laki itu karena menagih hutang dengan kasar kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi berkata kepada para sahabat, ya, sesungguhnya pemilik hutang boleh berbuat apa saja. Ya, oleh karena itu berikan dia unta, ya, dan berikanlah kepadanya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan unta yang satu kualitas dengan unta yang dia pinjamkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami dapatkan unta lebih baik dari unta yang pernah dia pinjamkan kepada bapak, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendengar itu, ya Rasulullah bersabda, ya, berilah kepada dia, beri saja kepada dia unta yang bagus itu.
Karena kata Nabi apa? Ya di akhir hadis ini kata Nabi apa? Ya, man khairukum ya au khairakum ya ahsanukum qada'a. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang jika mengembalikan hutang, dia membalik dengan yang lebih baik. Ahsan. Jadi di sini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah berutang, ketika ditagih, marah-marah maklum. Jangan marah-marah pula kita balas. Ya bersabar. Dan hendaklah kita bayar hutang itu dengan ihsan. Berdasarkan hadis ini. Kepada siapa lagi kita berat ihsan? Kepada orang yang memusuhi kita. Orang yang membenci kita. Andaikan Allah mentakdirkan bapak dan ibu di antara kita mendapati orang yang memusuhi kita, Allah perintahkan kita berbuat ihsan kepadanya. Lihat surat 41, surat Fussilat, ayat 34 dan 35. Surat 41 Fussilat, ayat 34 dan 35. Perintah tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Apa kata Allah? La tastawil hasanatu wala say'ah. Idfa' billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Maka tolaklah setiap kejahatan orang yang jahat kepadamu dengan ihsan, dengan baik. Mudah-mudahan hati orang yang sedang memusuhimu dengan sikap elegansimu, dengan penolakan yang baik, kelak dia menjadi kawan yang baik untukmu. Kata ibu-ibu, ya berat Pak Salim. Ya Allah bilang, wa ma yulaqqa illa alladzina sabaru wa ma yulaqqa illa dzu hadzin adzim. Sifat itu tidak akan Allah karuniakan kecuali kepada orang yang sabar dan orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ini dalil-dalil berbuat baik kapan saja dalam seluruh hal. Ya, begitu juga ada dalil lain. Ya, dalam berbicara ihsan dihadirkan. Bicara kepada manusia, di sini prinsip ihsan harus dihadirkan. Antum lihat surat 2 tadi, Al-Baqarah ayat 83. Di antara wasiat Allah kepada Bani Israel, wa qulu linnasi husna, dan bicaralah kepada manusia dengan ihsan. Lihat lagi, perintah berucap dengan ucapan yang ihsan di surat 17, surat Al-Isra ayat 53. Ya, kata Allah, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah ya kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berbicara dengan kata-kata yang ihsan, kata-kata yang baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, diam, itu lebih baik. Subhanallah, Allah Maha benar. Dan betapa baiknya Allah Jalla Jalaluh dalam mentarbiyah kita, mengedukasi kita, menghadirkan sifat ihsan dalam seluruh keadaan kita. Ketika menjawab salam, ihsan dihadirkan di sana. Dalam komunikasi verbal tadi, ucapan yang baik. Di antaranya adalah salam. Kata Allah Jalla Jalaluh di Quran surat 4 ayat 86. Idza huyitum bitahiyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, jika kalian diberi salam dengan sebuah salam, assalamualaikum, kata Allah, fahayyu ahsana minha. Ya, ahsan kata tafsir dari ihsan. Maka balaslah dengan balasan yang lebih baik. Subhanallah. Inilah ihsan ala kulli syai, kata Allah tadi. Di segala keadaan, di segala sesuatu, hiasi dia dengan ihsan.
Ketika berdakwah, ketika ibu menasehati orang berbuat kebaikan, dakwahilah mereka dengan kebaikan, dengan cara yang ihsan. Di Quran, surat yang ke-16, ya, surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka berjalan Allah dengan hikmah. Kalau berdebat, kata Allah, wajadiluhum billati ahsan. Debat mereka dengan perdebatan yang ihsan, perdebatan yang baik. Begitu juga berdebat dengan orang kafir. Allah perintahkan berdebat dengan perdebatan yang baik. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 46. Ya, surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-46, Allah memerintahkan kita kalau membantah Alkitab, bantalah dengan bantahan yang baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya, jika kalian berdebat dengan Alkitab, maka debatlah mereka dengan perdebatan yang baik, cara berdebat yang baik. Mudah-mudahan inilah Quran dan Sunnah saling melengkapi, saling menerangkan. Dalam hal apa saja kita berbuat ihsan. Dalam hadis tadi saya terangkan dalam banyak aspek dari Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup hadis ini dengan penjelasan-penjelasannya. Semoga kita mampu menjadi muhsinin, menjadi orang yang selalu berbuat baik. Karena yakinlah orang berbuat baik, Allah mencintai mereka, Allah merahmati mereka, dan Allah memuliakan mereka. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih. Saya masih ada acara lagi. Nanti mau maghrib di Duren Sawit. Ya, silakan. Oke. Baik, makasih Pak Ustadz. Boleh langsung izin ke pertanyaan Pak Ustadz. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, berkaitan dengan belajar agama. Apakah ada penyebab lain selain dua hal yang Pak Ustadz sebutkan di awal kajian yang membuat seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu agama yang sudah didapat? Ya, tadi pertama kesungguhan ya. Ya, pertama ikhlas, kedua kesungguhan. Kemudian yang ketiga bertaubat dari dosa. Karena dosa menyebabkan hati sulit menerima kebenaran. Lihat surat 83. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal tukrim balla, saya ulangi, kalla ya balrana ala qulubihim dan seterusnya. Nabi menjelaskan bahwa terhalangnya kita dari kebaikan, terhalangnya hati kita dari menerima kebaikan-kebaikan adalah karena dosa yang mengotori hati. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab tafsir Al-Quran, bab tafsir surat Al-Mutaffifin ayat 14 tadi. Kata Nabi, hati menjadi keras karena dosa. Karena setiap hamba berbuat dosa, Allah letakkan satu titik hitam di hati itu. Kata Allah, idza naza'a wa ghafara wa taba. Jika dia meninggalkan dosa itu, dia meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, Allah kembalikan hatinya sebagaimana sedia kala. Tapi jika dia tak berbuat dosa, lambat laun hati itu mengeras lalu mati. Hati menjadi buta karenanya. Kebutaan hati inilah menyebabkan dia sulit menerima ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Lihat surat 22, surat Al-Hajj ayat 46. Allah katakan, kenapa orang tidak dapat mengambil pelajaran? Karena buta dia. Kata Allah,
Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguh ketidakmampuan dia menerima pelajaran adalah karena bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Dan kebutaan hati dilumuri oleh dosa yang berkepanjangan. Dan tidak alat-alat detoknya, alat pembersihnya, kecuali bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Beristighfar dan meninggalkan dosa itu. Niscaya hati menjadi bening dan mudah untuk menerima pelajaran agama. Karena ketahuilah, Allah katakan di Quran, surat 22, surat Al-Hajj, ayat 32. Dzalik, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar Allah, ilmu agama adalah syiar Allah. Kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Dia datang dari hati yang bertakwa. Dan hati yang bertakwa lawan dari hati yang buta. Buta karena dosa yang diperbuat. Maka untuk mengembalikan hati kepada takwa, salah satu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Boleh izin lanjut Pak Ustadz? Bismillah, Pak Ustadz. Bagaimana jika proses pernikahan dimulai dengan zina? Apakah tetap dianugerahkan keberkahan untuk rumah tangganya? Sebuah kesalahan yang dilakukan sebelumnya bisa mendatangkan keberkahan kalau pelakunya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya bagus. Karena Allah berjanji di surat yang ke-25 Furqan ayat 68 sampai dengan ayat 71. 68, 3 dosa besar yang diperbuat, yang Allah murka pelakunya. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh tanpa alasan. Ketiga, berzina. Allah hinakan mereka di akhirat. Tapi apa kata Allah? Di ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilallahu sayiatim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, memperbaharui imannya. Karena dosa mencacati iman. Dosa mengurangi iman. Maka dengan taubat, dia memperbaharui imannya lagi. Wa amila salihah. Lalu dia menyusulinya dengan kebaikan-kebaikan. Amal saleh. Faulaika yubadillahu sayatim hasanat. Allah akan merubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Ini hujjah syariah. Andaikan seorang mengawali sesuatu dengan dosa, dia tinggalkan dosa itu. Dia bertaubat kepada Allah. Beriman dengan keimanan yang sempurna. Lalu berbuat kebaikan sudah itu. Maka Allah akan mengganti keadaan mereka menjadi lebih baik. Termasuk mendatangkan keberkahan bagi rumah tangga mereka. Asalkan bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Kata Allah tadi di ayat 71. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian menyusuli taubatnya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka itulah dia sebenar-benarnya taubat. Taubat inilah yang disebut Allah dengan taubat nasuha di surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Wallahu alam. Ya, asal bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Jangan taubatnya namanya kadarkum. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Ya, tapi taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah dengan syarat-syarat taubat yang Allah terangkan tadi. Wallahu alam. Syukron Pak Ustadz. Boleh izin lanjut Pak Ustadz? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana menguatkan keyakinan kita kepada Allah dengan apa yang ada di tangan kita? Karena kita sering lebih mengandalkan apa yang ada di tangan kita, sedangkan ketetapan Allah suka berbeda. Jazakallah khairan.
Baik. Jelas jangan bergantung pada dirimu. Bergantunglah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukankah Imam An-Nasai mengkhabarkan kepada dalam Sunan An-Nasai, ya, dalam kitab Amalul Lail amal siang dan malam yang menjadi zikir pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, maha tegak, tidak bergantung dan membutuhkan apa dan siapapun juga. Ya, birahmatika astaghitsu. Aku sangat-sangat mengharapkan rahmatmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah seluruh keadaanku zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan engkau menyerahkan diriku, urusanku kepada diriku sendiri. Karena ketahuilah apa yang kamu kehendaki tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Dan ketahuilah apa yang ada pada tanganmu adalah rahmat Allah. Kamu bersikeras, jika Allah menghalanginya, rahmat itu akan hilang darimu. Jika Allah memberinya, walaupun Anda tidak punya koneksi, tapi jika Allah menghendaki, rahmat itu sampai kepadamu. Surat 35, surat Fatir, ayat yang kedua. Ma yaftahillahu min rahmatihi fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa saja rahmat Allah yang hendak Allah karuniakan kepada manusia, tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma yumsik fala mursila min ba'dih. Jika Allah menahan rahmatnya, tidak ada yang dapat melepaskannya. Yakinlah bagaimana jiwa ini tergantung Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah sama sekali tidak bergantung kepada kita. Wallahu a'lam. Syukran Pak Ustadz, izin melanjutkan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara menyampaikan kepada seseorang yang berpendapat cukuplah sholat, puasa, haji, umroh, dan berbuat baik sesama saja dalam menjalankan agama. Tidak wajib untuk menuntut agama, ilmu agama. Ini pernyataan bodoh namanya. Bagaimana Anda sholat benar kalau tidak menuntut ilmu tentang sholat? Ya, padahal Anda pengen jadi baik. Ya kata Nabi tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka dia harus belajar agama. Jadi orang yang enggan belajar agama, jangan pernah bermimpi menjadi orang baik. Dia hanya menghayal saja. Maka sadarlah wahai para pembicara dengan penuh kedustaan. Anda tidak cukup beramal. Karena Allah mengharamkan Anda beramal tanpa ilmu. Lihat surat 17. Surat Al-Isra. Ayat yang ke-36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti. Jangan engkau melakukan apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu. Allah di ayat ini mengharamkan kita salat tanpa ilmu. Mengharamkan kita puasa tanpa ilmu. Mengharamkan kita haji tanpa ilmu. Mengharamkan kita beragama tanpa ilmu. Karena berbicara kepada Allah, bicara tentang Allah dan syariatnya, tidak boleh di atas dasar ilmu. Diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma ta'lamun. 5 perkara yang Allah haramkan di ayat ini. Dan paling belakang adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Para ulama mengatakan maksudnya beramal syariat, bicara syariat tanpa dasar ilmu. Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik
rahimahullah ta'ala berkata, siapa beramal dengan sebuah amalan, walaupun amalnya benar, tapi tidak dengan ilmu, dia berdosa. Karena Allah melarang kita beramal tanpa ilmu. Wallahu alam. Izin lanjut Pak Ustadz, ini pertanyaannya ini nakal. Pak Ustadz, tadi dijelaskan bahwa setiap perbuatan ihsan itu akan dibalas Allah di akhirat. Apakah ada kemungkinan Allah juga balas di dunia? Di dunia ada balasannya. Kebaikan yang kita berikan tidak hanya di akhirat, di dunia juga. Antum lihat di Quran. Surat yang ke-10 ayat yang ke-64. Orang-orang beriman, berbuat kebaikan, bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga Allah berikan. Ya, contoh lain. Contoh, Pak Ade berinfak. Allah ganti kok infaknya. Ya, surat 34 ayat 39. Di dunia Allah bayar, bukan hanya di akhirat saja. Coba lihat, bertakwa. Takwa itu kebaikan bukan? Allah balas di dunia. Lihat surat 65. Ya, surat At-Talaq ayat yang kedua. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari masalahnya. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga. Awal ayat ketiga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepadanya lewat jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Lihat ayat yang keempat. Mayyattaqillaha yaj'alhu min amri yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah permudah setiap urusannya. Dan ayat ini tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Jadi kalau antum nanya, apakah ada balasan di dunia? Ada. Banyak ayat. Salah satu beberapa yang saya jelaskan tadi. Ya, karena Allah tidak hanya di akhirat, tapi Allah juga membalas dengan dipermudah rezeki kita di dunia ini. Wallahu alam. Uh, izin mungkin terakhir dari saya, udah nggak ada lagi Pak Ustadz. Tadi benar nggak sih Pak Ustadz mengatakan bahwa uh, menuntut ilmu itu lebih baik daripada jihad, atau lebih besar pahalanya dibanding jihad, atau gimana Pak Ustadz? Iya Saya betul. betul ya? Perkataan Imam Ahmad. Kenapa Pak? Karena ilmu itu jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Karena musuh kita bukan hanya orang kafir. Musuh terbesar kita adalah kebodohan terhadap agama. Bodoh terhadap agama adalah bahaya yang paling besar merusak agama. Bayangkan orang kafir jahat, tapi kalau kita cerdas, insya Allah aman-aman saja. Tapi andaikan tidak gangguan orang kafir, tapi kita yang bodoh, maka agama pasti menjadi rusak karena kebodohan kita. Oleh karenanya, para ulama mengatakan menuntut ilmu syar'i jihad yang paling besar. Wallahu alam. Ya, saya kira cukup itu kajian. Bapak, ilmu tadi terbatas ilmu agama aja atau ilmu dalam arti luas Pak Ustadz? Ilmu agama ya, Oh, ilmu bukan ilmu agama. duniawi ya, karena jihad kaitannya dengan ilmu agama. Karena tujuan jihad menegakkan agama. Tujuan jihad untuk menegakkan agama. Wallahu alam. Ya, Ada yang baik. Pak Ade. Halo, Saya kira cukup ada kajian kita hari terakhir, ini. ada terakhirnya mungkin ada itu ya, Pak Bimantoro nih, muridnya Pak Ustadz juga nih. Boleh Manusia terakhir Pak? hilang-hilang itu. Silahkan. Jangan nakal-nakal Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Mohon penjelasan makna jala jalalahu dan apakah ada tuntunannya, kapan menyebut jala jalalahu subhanahu wa ta'ala. Ya, Jalla jalla. boleh menggunakan nama itu, nama-nama Asmaul Husna. Jalla, Jalalu dari kata Al-Jalil, Maha Perkasa. Ya, Jalla Jalalu. Boleh. Kata Allah, ya,
awidur rahman, amma ayyamma tad'u falahul asma'. Nama mana saja. Boleh subhanahu wa ta'ala, boleh jalla jalalu, dan macam-macam. Ya, Kapan boleh. Ya, kapan jalla wa nyebut? ala. Tidak ada Tidak ada batasan aturan kapan. khusus ya? Tidak waktu khusus. Kapan saja. Terserah. Up to you. Ya, baik. Saya Ada kira yang raise hand Pak Ustadz? siapa itu, Bu? Silakan ya, langsung yang raise hand. Pak Irwan, silakan. Silakan Bapak. Ini murid Pak Ustadz juga rasanya. Dari Sem- Cinere, yang Cinere iya, itu ya. semua murid Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waduh, warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, saya mau tanya ya, saya kalau kurban itu kan nyembelih sendiri ya, tapi pada saat menjatuhkan kurban supaya siap disembelih, itu kan banyak apa ya, artinya banyak pemak- Drama. pemaksaan terhadap hewan-hewan kurban itu gitu. Sehingga saya suka terganggu dengan perkataan kita harus menyayangi hewan yang kita kurbankan gitu. Tapi ini kayaknya kita tarik-tarik, kita tarik kakinya, kita pegang kepalanya, kita tekan gitu ya. Apakah itu juga sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan atau Iya. gitu saja? Itu Ya, satu. makanya saya nanya. Yang Oh. yang kedua, Oh, ini harus pesan gitu kan? ini ada Silakan. suara. Silakan terus saja, Pak. Yang kedua, apakah ada perbedaan nilai ibadah antara menyembelih sendiri dengan meminta orang lain untuk menyembelihkan? Itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Wajibnya cara itu dihindari, Pak. Karena itu termasuk menyakiti binatang. Tapi kalau Bapak tidak punya cara, itu Allah maafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau Bapak bisa cari cara yang lebih menyayangi binatang, lakukan. Tapi kalau belum juga tahu tekniknya, maka Allah maafkan. Karena Bapak tidak bermaksud untuk menyakiti. Tapi itulah cara yang bisa Bapak lakukan untuk melakukan kewajiban. Jelas? Itu pertama. Yang kedua, sunnah kurban itu disembelih sendiri, Pak. Jelas? Coba Bapak-Bapak lihat hadis-hadis kurban. Para sahabat tidak pernah ada panitia kurban, Pak Irwan. Ya? Para sahabat menyembelih sendiri, Nabi menyembelih sendiri. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan berkurban dengan menjadi lebih utama daripada diserahkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Karena ini termasuk contoh dari Nabi dan para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Di zaman Nabi tidak ada panitia, Pak. Ya. Mana panitia ngabisin kurbannya lagi, Masya Allah. Ya. Padahal dalam hadis, dalam Quran, panitia tidak termasuk amil dalam kurban. Ya. suka nggak berani Pak Ustadz motong kepala sapi, kambing, nggak tega. Belajar, Pak. Itu ibadah. Ya. Kalau kambing aja nggak dipotong, ibadah jihad, Pak. Lebih takut lagi. Ya, Pak Irwan ya. Ya. Kalau potong kambing aja nggak berani, gimana jihad kalau dituntut untuk jihad? Aduh, ampun. Ya. Baik. Tapi kita belajar untuk menjalankan syariat. Insya Allah. Ya. Allah akan mudahkan kok. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, akan beri hidayah kepada hati-hati mereka. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 69. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam menjalankan syariat Allah Jalla Jalaluh, menegakkan ihsan ini. Ya, Amin. saya kira cukup ini terakhir karena saya mau pergi, Pak Ade ya. Ya, makasih. Baik. Makasih, Bapak Ibu Ustaz. sekalian, Syukran. rahimanillah wa iyyakum. Dengan demikian, selesailah bahasan kita. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan dalam seluruh keadaan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ade. Pak Haji Aki. Pak Ade, jazakallah khair.
Sehat Pak Ade. Amin. Sama-sama, amin. Syukron Izin Om. live, Pak Ustadz. Selamat puasa ya semuanya. Oh iya, Pak Haji, selamat puasa Pak Haji. Maaf lahir batin Pak Haji. Sami-sami. Semoga puasanya lancar, berkah Pak Haji. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin.